Halo, sobat belajar, teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai artificial intelligence yang biasa juga di bahasa Indonesia kan dengan kecerdasan tiruan. Dan juga yang terutama kita akan melihat keterkaitan antara artificial intelligence yang biasa disingkat AI dengan machine learning yang biasa disingkat ML dan deep learning yang biasa disingkat dengan DL. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan lonceng. Dan silakan ditonton nanti kalau sekiranya di akhir video ini merasa dapat memberikan inspirasi ya, boleh ditekan tombol like agar channel ini bisa untuk terus berbagi ilmu pengetahuan kepada seluruh umat manusia. Selamat menyaksikan. Yuk kita mulai membahas mengenai AI. Tidak bisa lepas dari ide-ide klasik dari artificial intelligence itu sendiri. Ide dasarnya adalah ada pertanyaan, kapan suatu sistem dikatakan bisa berperilaku cerdas? Di sini Turing tahun 1950 dalam bukunya Computing Machinery and Intelligence mencoba untuk melakukan uji kecerdasan sebuah mesin dengan apa yang dinamakan sebagai permainan imitasi atau imitation game atau berperilaku berpura-pura ya, mencoba apakah antara mesin ya, di sini mesin antara mesin dengan manusia itu dapat dibedakan atau tidak. Nah, hipotesisnya adalah seperti ini, ketika sang penguji tidak dapat membedakan atau lebih banyak tidak dapat membedakan antara mesin dan manusia, maka dapat dikatakan bahwasannya mesin ini sudah mendekati kecerdasan manusia. Tes ini sebenarnya masih relevan hingga saat ini ya, karena sistem AI yang saat ini pun juga selalu dilakukan uji Turing ya, ketika memang sistem tersebut semakin mendekati perilakunya seperti manusia. Dalam artificial intelligence klasik ya, ada di buku karangan Alan Rich dan Kevin Knight ya, tahun 1991. Di sini artificial intelligence adalah studi tentang bagaimana komputer melakukan sesuatu yang pada suatu saat tertentu juga bisa lebih baik daripada manusia. Nah, pada prinsipnya berbeda dengan natural intelligence atau kecerdasan alami ya. Dalam kecerdasan buatan ya, di sini komputer atau sistem ya, atau algoritma yang ditujukan untuk membuat komputer cerdas itu berusaha bagaimana bisa menirukan kecerdasan manusia. Syukur-syukur memang bisa melebihi kecerdasan manusia. Dan hingga hari ini penelitian tentang AI pun semakin masif ya, terutama ketika artificial intelligence memang bisa banyak sekali membantu tugas-tugas manusia. Pengertian AI merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk berpikir secara cerdas seperti manusia. Nah, oleh karena itu, AI sendiri ini adalah merupakan kumpulan algoritma-algoritma ya. Algoritma apa yang dibuat adalah algoritma yang bisa menirukan kecerdasan alami dari manusia.
Nah, definisi lainnya juga bisa dikatakan AI ini merupakan cabang dari ilmu komputer, ya, yang memiliki tujuan mereplikasi dan mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam sistem komputer. Nah, prinsip kerja artificial intelligence sama seperti sistem-sistem yang ada saat ini. Secara prinsip ada input, ya, dan ada output, di mana di dalamnya, dalam intelligent system ini, di sini ada knowledge base atau basis pengetahuan yang digunakan sebagai salah satu bagian dari pemrosesan sistem cerdas atau sistem kecerdasan tiruan. Nah, di sampingnya ada juga yang disebut sebagai inference engine atau biasa di bahasa Indonesia kan mesin penyimpul. Nah, kedua elemen dari pemrosesan AI inilah yang akan berinteraksi sehingga menghasilkan keputusan-keputusan dari input yang diberikan. Yang membedakan sistem cerdas dan sistem yang konvensional adalah di sini adanya mesin inference engine, mesin penyimpul yang memang menggunakan algoritma-algoritma layaknya seperti cara kerja manusia, cara kerja berpikirnya manusia. Tapi sebenarnya kita juga perlu tahu loh ya, apa sih kaitannya antara AI ya, machine learning dan deep learning yang saat ini juga sedang marak ya di mana-mana dibicarakan. Sebenarnya tuh AI itu bukan barang baru loh, bukan hal baru. AI itu sebenarnya sudah lama, ya sudah semenjak tahun 1950 ya. Itu semenjak Alan Turing menyampaikan ide apa yang disebut sebagai mesin cerdas ya, itu sudah ada sebenarnya. Tapi memang terus berkembang sehingga ada lahir machine learning. Artificial intelligence sendiri itu tadi sudah kita jelaskan sebenarnya ya teknik yang membuat komputer itu bisa menirukan perilaku manusia itu. Nah, sedangkan ketika semakin berkembang ya, tahun 1950, 60, 70, 80, mulai ada kegiatan-kegiatan ya, pengembangan-pengembangan mesin artificial intelligence yang digunakan untuk membantu tugas-tugas manusia yang lebih terotomatisasi ya, lebih memudahkan ya. Bagaimana caranya membuat machine learning ya atau artificial intelligence ini menjadi lebih seperti manusia. Nah, prinsipnya machine learning ini tekniknya teknik AI ya. Teknik AI yang membuat komputer itu memiliki kemampuan untuk belajar. Nah, di sini ada sedikit kemajuan, artinya machine learning itu memiliki kemampuan untuk belajar tanpa harus dilakukan program, yang sifatnya fix. Ya, jadi bukan sekedar jika maka ya, jika hujan maka banjir, tidak seperti itu, tetapi machine learning lebih banyak menggunakan pendekatan seperti layaknya manusia, cara berpikir manusia ya, sehingga dia bisa mempelajari pola-pola yang selanjutnya pola-pola tersebut digunakan untuk melakukan atau untuk mengambil kesimpulan. Nah, disinilah yang makanya disebut machine learning atau mesin yang selalu belajar. Makanya oleh karena itu setiap waktu berubahnya waktu ya, inputan yang sama bisa menghasilkan output yang berbeda. Karena inputan yang sama tetapi machine learning dengan knowledge base tadi selalu belajar memperbaiki dan seterusnya sehingga jawabannya semakin baik. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut deep learning. Nah, deep learning ini merupakan bagian machine learning ya, di mana komputasi yang di dalam deep learning ini lebih rumit ya, karena lebih besar. Kalau machine learning masih menggunakan data-data yang biasa, di dalam deep learning ini menggunakan data-data yang besar. Ya, ada perbedaan nanti kita gambarkan, tetapi pada prinsipnya deep learning ini memiliki kompleksitas yang lebih besar, kompleksitas yang lebih rumit ketimbang machine learning. Penggunaannya pun lebih bermacam-macam, variasinya lebih besar.
Kita jelaskan satu-satu apa sih machine learning. Machine learning tadi sudah dijelaskan di atas ya. Itu sudah sejak lama ya, sudah ada ya. Jadi tahun 1980-an ya sudah mulai adanya machine learning ya, yang merupakan juga bagian dari AI. Nah, kelebihan lainnya adalah machine learning dapat belajar secara otomatis ya, untuk meningkatkan kecerdasannya tanpa harus diprogram secara spesifik. Nah, algoritma-algoritma inilah yang nanti akan membuat si machine learning ini belajar secara otomatis tanpa perlu disetting-setting ulang. Oleh karena itu, juga perlu diketahui di sini, machine learning menggunakan pendekatan statistik nonlinear ya, untuk membuat mesin dapat belajar layaknya manusia, karena sebenarnya persoalan-persoalan di dalam persoalan-persoalan real itu banyak yang sifatnya nonlinear, sehingga kalau di statistik ada regresi linear, nah ini tidak cukup ya, tapi lebih menggunakan pendekatan statistik advance ya. Dalam hal ini misalnya menggunakan regresi nonlinear ya, dengan bukan regresi linear tetapi teknik-teknik yang menggunakan data-data yang tidak linear, tidak normal, dan seterusnya. Algoritma utama dari machine learning adalah supervised dan unsupervised learning, di mana supervised adalah pembelajaran yang sifatnya terpandu ya, atau ada gurunya, sedangkan unsupervised itu tidak dipandu. Nah, ini nanti akan kita bahas di topik-topik berikutnya ya. Sedangkan algoritma yang lainnya dari machine learning misalnya adalah reinforcement learning ya. Lanjut, untuk deep learning ini baru muncul ya akhir-akhir ini setelah machine learning. Pada prinsipnya machine learning maupun deep learning menggunakan algoritma artificial neural network ya, yang sebenarnya ini juga terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Namun penggunaan algoritma dari machine learning dan deep learning ya, meskipun menggunakan jaringan saraf tiruan, tetapi untuk fungsi-fungsi yang digunakan berbeda ya, berkaitan kompleksitas data yang ditangani oleh deep learning yang memang lebih mampu untuk menangani karakteristik data yang sifatnya beragam dan juga besar. Beberapa arsitektur deep learning menggunakan teknik neural network seperti CNN atau convolutional neural network ya, atau jaringan saraf tiruan yang rumit ya, banyak ya, berbelit-belit banyak, recurrent neural network ya, recursive neural network, dan terus berkembang. Nah, namun saat ini yang sedang banyak didiskusikan adalah algoritma convolutional neural network. Untuk mengilustrasikan perbedaan antara machine learning dan deep learning, tadi kita sudah clear, kedua-duanya merupakan bagian dari artificial intelligence ya. Untuk membedakan bagaimana cara bekerjanya, kita lihat ini yang pertama untuk machine learning. Machine learning ini memang menggunakan algoritma neural network. Di sini jaringannya terlihat ya, ada jaringan saraf ya, jaringan saraf tiruan di sini. Tapi yang perlu dibedakan di sini, di machine learning ini ada kegiatan manusia yang kegiatan yang dilakukan manusia melakukan ekstraksi fitur baru bisa diumpankan ke algoritma neural network. Nah, tapi berbeda dengan deep learning ya. Dia langsung, artinya apa? Di sini dengan algoritma deep learning ini tidak perlu lagi ada keterlibatan manusia. Sistem bisa belajar secara mandiri. Nah, ini bisa terlihat misalnya Google terjemahan ya. Nah, dia langsung diberikan umpan oleh siapapun yang ingin memperbaiki. Terus mesin secara
mandiri bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ya. Juga demikian misalnya aplikasi pada Google Maps, ya, itu juga bisa menggunakan data-data yang langsung ya, sistem dari deep learning ini ya langsung memanfaatkan algoritma neural network ini untuk secara langsung mengolah data tersebut sehingga bisa menghasilkan keputusan. Nah, contoh pertama misalnya machine learning ada diberikan input sepeda ya. Nah, terus tentu ini sudah di training ya sepeda input ya. Kalau memang untuk mengklasifikasikan ya, ini diberikan ya input sepeda ya. Nah, di sini perlu di fitur-fitur dari sepeda ini diekstraksi dulu oleh orang ahlinya atau expertnya ya, sehingga nanti ini akan dijadikan faktor-faktor untuk input ke dalam jaringan saraf tiruan. Selanjutnya diproses sehingga menghasilkan output ya. Sistem ini bisa menentukan bahwasannya input ini adalah sepeda atau bukan sepeda. Nah, sedangkan deep learning tidak perlu lagi ada keterlibatan manusia. Bisa secara langsung ya, sistem ya membaca ya, misalnya dari kamera ya, misalnya inputnya menggunakan sensor kamera ya, langsung dia akan mempelajari ya, melakukan klasifikasi ya, atau diekstraksi secara langsung ya, diekstraksi, dipilah-pilah, langsung diklasifikasikan, dia langsung bisa menghasilkan keputusan apakah itu sepeda dan bukan sepeda. Ini terlihat mungkin kalau nanti teman-teman lihat ya, banyak mungkin percobaan-percobaan, contohnya misalnya mobil cerdas ya, bagaimana mobil bisa mengendarai diri sendiri ya. Nah, dia belajar dengan menggunakan kamera ya, lalu diekstraksi sendiri, diklasifikasi sehingga mobil tersebut bisa mengendarai secara otonom. Karena kedua hal machine learning dan deep learning ini menggunakan ANN, maka kita perlu juga sedikit untuk introduksi ya, memperkenalkan apa sih ANN itu. Karena ANN yang digunakan ya di dalam sebagian besar ya machine learning dan deep learning, tampaknya kita perlu juga tahu ya apa sih sebenarnya ANN ini. Kan terinspirasi dari cara kerja saraf manusia ya. Kalau di sini ada manusia itu kan sebenarnya ada intuisi ya, intuisi, ada intuisinya ya, ada otak bagian untuk intuisi, ada otak bagian untuk berbicara, ada untuk berbahasa ya, terus ada otak untuk memahami sebuah gambar ya, dan seterusnya. Nah, sebenarnya perjuangan dari artificial intelligence ini bagaimana nanti sistem ya pada suatu titik bisa secara otonom ya, murni secara otonom bisa merefleks ya, langsung merefleks setiap inputan itu tanpa perlu melakukan pemikiran lagi, bisa cepat. Nah, salah satu yang memiliki prospek yaitu artificial neural network. Ini merupakan algoritma kecerdasan buatan yang menirukan cara kerja jaringan saraf manusia ya, atau jaringan saraf makhluk hidup atau manusia. Dan memang tadi sudah disampaikan banyak digunakan di dalam machine learning dan deep learning ya. Contohnya adalah di sini misalnya pada Graph Neural Network, bagaimana Google Maps memahami ya, mengetahui lokasi ya suatu tempat atau bisa menentukan jarak ya, lamanya jarak tempuh dari sebuah tempat ke tempat lain. Ketika inputannya berbeda waktu bisa berbeda hasil ya, meskipun tujuannya sama. Nah, ini menunjukkan bahwasannya algoritma ini terus memperbaiki dirinya sendiri dengan menggunakan inputan big data dari titik-titik lokasi yang dipancarkan oleh pengguna Google Maps melalui HP Android masing-masing. Juga dari sana kita perlu juga dari ide
neural network dari cara kerja saraf makhluk hidup atau manusia, kita bisa lihat saraf hidup makhluk manusia yang bagian atas ini sebenarnya terdiri dari body cell ya, body, sini ada nukleus, ada dendrites ya, atau boleh disebut serabut-serabut kecil ini. Terus di sini ada serabut yang besar yang disebut akson ya. Terus di sini ada titik-titik, ada bulatan-bulatan yang disebut sebagai sinapsis. Yang ini sebenarnya berfungsi untuk menghubungkan ke neuron yang baru, neuron yang lainnya. Nah, dari sini terinspirasi untuk membuat jaringan saraf tiruan, di mana di sini nukleus itu, ini di sini nanti dalam diskusi selanjutnya kita akan bahas di sini adalah merupakan fungsi sum ya, atau fungsi penjumlahan dari bobot yang ditentukan ya. Bobot yang diberikan ya, lalu di sini ada bias ya. Nah, dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Tetapi kita sebelum masuk ke diskusi yang lebih teknis, sebenarnya jaringan saraf tiruan ini justru diadopsi dari konsep jaringan saraf alami ya, makhluk hidup atau manusia. Kalau dicermati hampir sama ya. Nanti kita lihat tergantung persoalan yang dihadapi ya. Jadi semoga pertemuan ini bisa mengklirkan ya kaitan antara AI ya, machine learning ya, ML, dan deep learning juga ANN ya. Jadi kita akan jelaskan sekali lagi, pada prinsipnya AI ini merupakan ya, kalau disebut sebagai sebuah himpunan besar, semua ini AI ini adalah cakupannya. Nah, machine learning ini adalah bagian daripada AI. Dan deep learning adalah bagian dari machine learning yang memang digunakan untuk memecahkan problem-problem atau masalah-masalah yang sifatnya lebih kompleks dengan data yang besar ya. Misalnya masalah-masalah yang kompleks, bagaimana bisa menentukan preferensi manusia yang jumlahnya luar biasa besar, atau juga menentukan lokasi. Terus juga lokasi seseorang ya dengan menggunakan Google Maps. Nah, itu juga perlu. Terus juga aplikasi-aplikasi lain, misalnya Amazon.com itu juga bisa juga menggunakan pendekatan deep learning, algoritma deep learning untuk mengetahui preferensi dari si pembeli ya. Makanya Amazon sering ya memberikan nasihat kepada pembeli, apakah Anda juga ingin membeli ini, setelah membeli itu ya. Biasanya pembeli yang lain juga, misalnya Anda membeli buku ya, buku judulnya ABC ya. Nah, sistem AI di dalamnya bisa menyarankan pembeli atau kita ya untuk menginformasikan bahwasanya pembeli lain itu yang membeli buku ABC biasanya membeli ini. Apakah kita juga memerlukan ini? Nah, ini paling tidak ya, bagaimana penggunaan deep learning. Jadi jelas ya pertemuan kali ini, apa itu AI, apa itu ML, machine learning, apa itu deep learning, dan juga ANN. ANN adalah algoritma yang sebenarnya AI itu banyak algoritmanya ya, ada genetic algorithms, ada fuzzy logic, dan seterusnya. Namun di periode-periode sekarang ini yang berkembang itu adalah pendekatan ANN atau jaringan saraf tiruan. Walaupun di dalamnya dikombinasikan ya, misalnya dengan menggunakan di dalamnya diembedkan ya, ditempelkan fuzzy logic ya, dan seterusnya. Nah, dari sini terlihat bahwasanya prospek ke depan ya, mengingat sukses story dari ANN ini untuk mengawaki ya, atau digunakan di dalam deep learning ini, maka sekarang riset-riset yang berkaitan pengembangan deep learning ini ya, itu berkembang. Banyak manfaat-manfaat yang bisa dibuat ya oleh deep learning yang ke depan ya. Bahkan sekarang ada juga sebuah program yang tidak dilakukan oleh manusia ya. Meskipun program tersebut belum bersifat
100% oleh robot, tetapi sudah ada beberapa pendekatan AI yang deep learning yang digunakan untuk memberikan solusi agar programmer itu tidak bekerja. Nah, di sini nanti ke depan akan menjadi tantangan ya. Nah, ini tinggal menunggu waktu pada suatu titik AI tidak hanya menjadi co-pilot ya, tetapi juga bisa menjadi pilot ya, atau dia langsung mengerjakan program-program di dalam sistem. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka kemajuan atau kecepatan dari kecerdasan tiruan ini akan menjadi lebih advance ya. Baik, sobat belajar ya, cukup saya rasa ya pertemuan kita kali ini. Jangan lupa nanti kalau memang bermanfaat, boleh tekan tombol like. Juga jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Silakan Anda beri masukan kepada kami ya. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Salam belajar.